Dukasa dataca widataca itasami Dhammasaham niyademi sariran jiwitan cidang Guno saca sojeranudaya Pena sace nakahami saca kiliyam anutarang Ajamaya apaca wikitwayang senasanang paributang usia tua, aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit, aku belum mengatasi penyakit. Suki atanang pariharang tu, sabe sata, duka pamucantu, sabe sata, kamasasa, ito wigacantu, sabe sata, yang berdiam di lingkungan wilayah ini, yang berdiam di stupa, candi, pagoda, dan di pohon bodhi, para dewa yang kami puja sesuai dengan Dhamma Vinaya, semoga dapat memberikan yang lingkungan wilayah ini. Ayah dan ibu adalah yang sangat berjasa karena telah merawat dan membesarkan diri kami hingga demikian. Sebab itu, semoga mereka hidup berbahagia. Raja dan para pemimpin rakyat atau pemerintah, semoga dapat mengatur dan memimpin rakyatnya dengan penuh keadilan kebijaksanaan Dhamma, hingga bisa membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi negara dan bangsa untuk selama-lamanya. Hari terakhir masa-masa bisa kalau di Thailand itu biasa bawa ajak para umat semuanya itu untuk melakukan permohonan maaf kepada Tiratana Mahathera kalau di Thera. Nah, biasanya makanya kadang umat awam di sana itu sudah bawa bunga bawa hias-hiasan. Kalau hari puasa juga biasa ada bunga-bunga ya altar itu berhiasan atau siapa misalnya dari rumah cari besok mau puasa cari bunga di dekat-dekat halaman simpan besok nanti pindah pada lewat kasih bunga atau mau dapat pahala wajah cantik itu pahala di sana. Untuk makanya diberitahukan untuk pengetahuan. Nah, ini nanti kita coba tidak ada bunga tapi ada buat permohonan maaf kepada Tiratana halaman 262. Nanti namo tassa 3 kali. Terus katana taye pamadena, suara taye nakatang sabang aparadang kamatuno kante 3 kali. 3 kali. Lalu kemudian setelah itu baca Mahathera, ganti ratang ini ganti dengan Mahathera pamadena dawarat taye nakatang sabang aparadang kamatuno kante. Nah, lalu sama itu juga sama cuma rata nanti diganti sama Mahathera. Nanti yang berikut diganti lagi sama Tere. Nah, nanti ganti berikut dengan Acarya. Nah, ini maksudnya kepada setelah rata itu 3 kali itu 3 kali Buddha Dhamma Sangha Tiratana. Nanti Mahathera itu kepada biku Mahathera, biku sepuh baik di masa lampau sudah meninggal maupun masih ada. Tere para biku Tera, lo Acarya para biku guru-guru. Mahathera juga buat permohonan maaf barangkali mungkin di depan lampau pernah ada salah juga semoga dapat pemaafan dapat ahosi karma
Mahatere Tere Acarya. Ya, cari. Cari. Oke, nanti baca artinya setelah itu. Siap. Posisi berlutut kembali. Yang kata nata itu udah ganti. Dia macam ni, tak macam balik. Ikut bailan, ikut bailan. Cara nah, sama-sama. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ratanataye pamadena dawaranaye nakatang sabang aparadang kamaduno bande. Ratanataye pamadena dawaranaye nakatang sabang aparadang kamaduno bande. Ratanataye pamadena dawarataye nakatang sabang aparadang kamaduno bande. Mahatere pamadena dawarataye nakatang sabang aparadang kamaduno bande. Tere pamadena dawarataye nakatang sabang aparadang kamaduno bande. Acaliye pamadena dawarataye nakatang sabang aparadang kamaduno bande. Nah, dalam hati sambil memusatkan pikiran itu sesuai dengan artinya. Nah, kita bacakan kepada yang mulia Biku Sangga yang berkumpul di sini untuk menyaksikan kata pernyataan ini. Kami memohon meminta maaf kepada Sang Tiratana, yaitu kepada Sang Buddha, Guru Agung pendiri agama Buddha, kepada Sang Dhamma, ajaran yang diajarkannya, dan kepada Sang Sangga, para siswanya yang memiliki sila dan kepadangan terang. Kepada yang mulia Biku Sangga, apabila ada hal-hal yang telah dilakukan oleh kami terhadap Sang Tiratana yang kurang baik melalui badan jasmani, ucapan dan pikiran, baik di depan maupun di belakang, baik yang ingat maupun yang tidak ingat, kami memohon sekiranya dimaafkan, agar di kemudian hari kami dapat mengendalikan diri untuk selama-lamanya. Nah, sambil bertekad agar ada pengendalian diri yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, setelah mungkin mana tahu di kehidupan lampau atau di kehidupan ini sekalipun di masa lampau, nah, ada sempat melakukan perbuatan atau ucapan ataupun pikiran yang kiranya kurang baik terhadap Buddha Sasana, terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Semoga itu semua dapat diterima kesalahannya sehingga tidak menjadi karma buruk yang berkelanjutan. Semoga setelah mengetahui itu semua juga dapat memiliki pengendalian diri yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Bertekad masing-masing. Kemudian namaskara.
Oh. Nah, 3 bulan masa puasa telah berlalu. Walaupun ini hari terakhir nih, hari terakhir. Tapi belum selesai puasa. Kalau hari ini pergi, ya tetap puasanya jadi gagal, putus. Karena hitungan agama Buddha itu hitung dari hari. Jadi besok matahari terbit, nah baru benar-benar tuntas. Nah, kalau sekarang pergi masih putus puasanya. Ya walaupun hari terakhir ya tetap hari terakhir, jaga sampai fajar. Ini makanya beda antara perhitungan internasional dengan perhitungan agama Buddha. Kalau internasional itu 00.00, nah itu ganti hari. Tapi kalau agama Buddha itu hitung ganti hari itu sejak fajar, awal menyingsing, awal yang baru, nah itu hari yang baru. Jadi ini ya buat pengetahuan, ada tata cara tertentu yang kadang mungkin saya lihat di sana ya bawa untuk diajarkan, bukan untuk menjadikan di sini seperti negara Thailand, bukan, tetapi lebih kepada mana yang kiranya baik, itu ya bawa. Seperti apa kebudayaan nanti mungkin ke depannya 5 tahun 10 atau tahun depan itu akan coba ajarkan tradisi Karawa seperti yang tadi itu baca Ratanataye, tetapi ini kepada guru, kepada biku. Mungkin kalau misalnya nanti di Damaram ya, ramai-ramai ke sana ada permohonan maaf ke Bante Mahawirat mungkin gitu. Ini karena tahun pertama jadi belum begitu siap lah. Nanti tahun berikutnya baru coba lihat. Kalau biasa ke Lumpur juga pada kepala wihara, itu juga biasanya biku yang tinggal semenira, setelah umat-umat udah siapkan. Tapi kalau saat ini ya saya masih muda, belum saatnya. Apalagi ini masih baru. Kalau misalnya sudah lama, nah itu lain lagi ceritanya. Sekedar untuk kebudayaan, jadi ada diingat. Biasa kadang kalau mau mulai masuk masa puasa juga, di sana biasa umat-umat itu berkumpul dari kampung, dari apa kumpul di wihara. Tahu bikunya akan puasa di sana, butuh apa juga dipersiapkan semua. Biasanya yang jadi prioritas untuk masa puasa itu yang banyak dikumpulkan itu lilin sama kain mandi. Kain mandi musim hujan, seperti kain biasa saja, cuma dipotong sesuai ukuran sabung, itu kain mandi namanya, dipakai untuk mandi biku yang berpuasa. Jadi kenapa pakai kain mandi ini tradisinya? Itu sudah dimulai dari zaman Sang Buddha. Jadi pada waktu itu masa puasa musim hujan, karena mungkin jarang-jarang itu bikunya tinggal itu punya air. Nah, seperti di wihara kita beruntung lah airnya kan ada dekat di kolam. Kalau zaman itu mungkin zaman Sang Buddha susah cari sungai juga. Jadi waktu hujan ya mereka baru bisa mandi. Nah jadi pada saat itu Wisaka berniat mau kasih minuman kepada para biku. Sama seperti aji minuman inilah, bikin minuman buat kasih biku. Suruh pelayannya itu ke wihara. Dan begitu sampai di wihara, apa yang terjadi? Pelayannya tidak melihat satupun biku. Balik lagi lapor kepada Wisaka. Wisaka itu maha upasika. Karena tidak ada satupun biku di wihara. Bagaimana mungkin wihara Tirtawana itu yang puasa banyak sekali, biku ratusan, kenapa ini tidak ada satupun biku? Lalu dia bilang, tidak ada lihat biku, yang lihat itu pertapa telanjang semua.
Oh, lalu kemudian ya coba balik lagi, lihat lagi. Nah begitu balik lagi, oh sudah ini banyak lagi penuh wihara biku semua. Nah, mereka mungkin sudah selesai mandi. Nah dari sanalah kemudian Wisakha itu lapor ke Sang Buddha agar mohon kiranya disediakanlah atau diizinkan para biku untuk menerima kain mandi, kain mandi musim hujan. Nah, jadi tidak terlalu kelihatan itu seperti telanjang. Nah, lalu Sang Buddha pun setujui. Setujui, lalu siapa yang mau jadi sponsornya? Nah itu Nona Wisakha. Jadilah itu dia awal yang menggagas, memprakarsai di mana adanya kain mandi musim hujan. Itu dari Nona Wisakha. Nah ini juga masih dipakai di Thailand biasanya. Awal-awal hari mau masuk puasa itu. Kemudian lilin, nah itu biasanya paling penting, terutama wihara hutan, karena penerangan di kuti-kuti, tidak ada lampu, tidak ada listrik, jadi lilin itu utama. Nah, ini juga dititipkan, kita mungkin akan jaga ini untuk kedepannya, di mana kuti-kuti para biku di atas untuk biku samanera yang tinggal tidak akan ada listrik. Kecuali mungkin untuk biku tamu yang disiapkan memang untuk lumpo atau biku-biku tera yang sepuh, tidak mungkin beliau tinggal tidak ada listrik karena sudah tua. Tapi kalau misalnya yang muda-muda mau berhati, kita akan pakai sesederhana mungkin, karena ini mungkin kita akan jadikan wihara ini sebagai salah satu wihara tempat untuk pelatihan, karena tadi juga Bante Maha ada bilang, setidaknya kita butuh satu tempat lah yang ada model hutannya. Jadi untuk para samanera baru, nanti biku baru, calon-calon yang akan ditabiskan, biar berlatih di sini dulu. Biar ada pengalaman, hidup susah itu seperti apalah kira-kira. Hidup sesuai dengan Dhamma. Jadi kalau misalnya sampai tidak ada, akan begitu tabis juga langsung nyaman. Langsung tidak tahu, tidak kenal penderitaan juga susah juga. Tapi kalau sudah ada konsep untuk pembimbingan, nah itu jadi lebih kuat. Jadi ini kita akan coba pertahankan, dan juga ini umat-umat yang dukung di wihara ini juga cukup luar biasa lah, 3 bulan di sini. Para biku, para bante samanera tidak kekurangan. Tidak ada yang setelah keluar masa wasa itu jadi tambah kurus. Tidak tahu, tidak ada timbangan naik berapa kilo, tidak tahu. Kainnya berapa ukurannya? Tapi kemungkinan ya ada kurang-kurang dikit lah. Kainnya berapa ukurannya, Bante? Kain mandi tadi. Kain mandi sesuai dengan sabung saya nanti dikasih. Berapa ukurannya, John? Kira-kira 6 meteran kali ya. Ininya lebarnya kan itu 1,5. Sekitar ini kan atas pusar ya kan. Panjangnya itu sekitar 2,75 meter. Nah itu bisa dipakai. Jadi kayak buat sabung, makanya mandi itu nggak telanjang. Mandi ada sabungnya. Oke guys, depan guys. Ya, ke depan itu. Lilin, Jadi, guys. lilin, terutama lilin yang agak besar. Nah, yang namanya lilin wasa itu. Bukan lilin wasa. Biasanya satu wihara itu dia akan didanakan lilin wasa namanya. Yang mana akan lebih besar. Seperti di kelenteng itu, setiang gitu. Seperti tiang gitu. Biasa ada dua aja gitu. 2 yang memang buat di altar. Itu namanya lilin wasa di sana. Jadi setelah selesai masa wasa baru diangkat. Tapi begitu mau masuk wasa itu akan ditaruh di sana. Lilin baru. Nah, ini buat pengetahuan ya kan. Lalu kebutuhan para biku lainnya itu udah pasti sabun, odol, sampo, sikat gigi. Nah,
karena itu akan tinggal lama. Malah kalau di Thailand itu kebudayaannya biasa biku hutan. Di mana biku hutan itu biasanya kalau mau wasa 1 bulan sebelum masuk wasa, biku itu sudah stay di tempat yang akan wasa. Nah, bukan masih bingung cari-cari tempat ke sana kemari. Karena pernah ada satu biku di sana, ketemu lumpuman, sudah hampir mau masuk wasa baru datang, mau minta izin tinggal. Di sana lumpuman omelin lah. Kenapa? Sudah mau dekat-dekat ini, mau masuk wasa baru datang. Kenapa harus lebih persiapan lebih awal? Setidaknya biasanya malah bukan 1 bulan tapi 2 bulan karena Waisak. Selesai Waisak itu sudah ada di tempat itu. Karena lumpuman mengatakan harus siapkan dulu lihat kutinya, ada atap yang bocor tidak. Nah jadi segera sebelum nanti mau masuk musim penghujan. Terus juga tambah lagi karena di sana biasanya susah untuk masak apa segala macam, harus cari kayu dulu dalam hutan. Nah, kayu dikumpulkan dulu karena kalau musim hujan kayu itu kan basah, tidak bisa buat nyalakan bikin air panas. Tapi di sini sekarang sudah serba praktis lah. Di sini kita apalagi baru-baru kan, besok mau wasa sibuk nyiapin kuti. Beruntung ya kan dapat kuti, jadi bisa untuk pakai puasa sesuai dengan Dhamma Winaya. Jadi ini semua sekali lagi namanya awal itu tidak akan ada yang langsung rapi, tapi pelan-pelan kita perbaiki, pelan-pelan kita tingkatkan agar ada modelnya. Karena kalau punya model, punya ciri seperti apa, nantinya juga kan jadi apa namanya, brand mark bahasa itunya. Kita tahu nih anak sekolah apa namanya, apa ciri khas itu, SOP. Standar operasional perusahaan. Ya, termasuk itu kan belum pernah ada. Itu kan 3 bulan itu pindah patah di itu tidak terima dana makanan setelah itu. Kan tidak peduli orang yang datang itu sekelas apa, ya kan. Istri yang donatur pun bawa makanan nggak dimakan makanannya. Karena memang sudah harus seperti itu ya, namanya aturan ya. Tidak bisa dilonggarkan lagi, itu sudah paling longgar. Tapi mulai besok bisa. Mulai besok selama bantainya masih belum bangun, masih duduk. Nah, ada yang terlambat pun ya, bawa makanannya bisa. Tapi juga jangan dia lambat sekali ya, sudah kenyang baru datang juga. Repot juga, ya kan? Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini. Karena setelah ini juga ya masing-masing kita ada beberapa yang berpisah, jalan kemana ya itu sesuai dengan jalan hidupnya gitu. Namanya sudah tinggal bersama, nah itu ada apa yang bisa diambil ya ambil kan. Saya sendiri ya di sini ya mengucapkan terima kasih lah kepada semuanya, dari para Bante, sama Nera, lalu upasaka-upasika yang dukung selama masa wasa ini, dan harapan juga ya sampai ke depannya lanjut demikian. Karena kalau misalnya bisa lanjut, kemungkinan ya malah di sini jumlah yang akan tinggal itu mungkin akan bertambah. Karena kalau dilihat-lihat ya akan seperti itu modelnya, yang mana tempat ini akan dijadikan tempat penampungan untuk yang baru-baru buat belajar. Karena di sana termasuk hal yang sulit untuk pengembangan dalam artian pembibitan sama Nera. Sekarang saja yang ada dapat di sana di Lembang, dapat program sama Nera, lepas semua, tidak ada yang tersisa. Jadi mungkin entah bagaimana mengapa ya, bisa seperti itu gitu kan. Kalau mungkin ada model yang lebih, ada bimbingan, jadi lebih ada keyakinan. Karena memang susah juga kalau misalnya sudah habis tidak ada yang bimbing juga, ya tidak tahu mau belajar apa. Saya sendiri juga kenapa harus sampai ke Thailand, ya karena seperti itu, ada rasa
kekosongan tersendiri, di mana tabis jadi biku, tabis jadi samana, masih butuh bimbingan karena 18 tahun sebelumnya ya hidup sebagai umat awam. Kini baru tabis, ya kehidupan umat awamnya yang masih kental. Bagaimana kehidupan samananya belum begitu tahu banyak, tapi kurang bimbingan, kurang didikan. Jadi juga tidak tahu. Jadi dengan adanya diberikan bimbingan, walaupun kadang juga mungkin bosan juga, malas juga dengar, tapi itu semua sekali lagi ya jadi ada nilainya, ada manfaatnya. Kalau dulu mungkin tinggal dengan lumpuh, kadang kesal juga, dengar sering-sering juga bosan juga, apalagi dhamma-dhamma beliau yang kadang itu arahnya nyelekit, biku baru coba jangan tidur, coba kurangin makan, coba puasa tidak makan sama sekali. Itu awal-awal, waduh, gimana disuruh coba kan. Tapi akhirnya cobalah. Sampai pernah coba 10 hari tidak makan, ya ingin tahu juga mati tidak. Tapi ternyata ya tidak juga, bisa lewat hanya minum air putih. Cuma ya itu luar biasa tekanannya karena tidak ada makanan. Kalau misalnya tidak kuat ya pasti ya stres lah, itu bisa gila. Mau tidur pun tidak bisa karena perut kosong. Tapi sekali lagi itu semua jadi pelajaran. Kita tahu, ya sudah. Beliau juga ajarkan kenapa tidak dikasih makan, biar tahu lapar itu seperti apa, kenyang juga seperti apa. Kalau sudah tahu kan nanti bisa jadi ada pengalaman tersendiri. Jadi banyak-banyak cari pengalaman. Makanya kadang kalau misalnya kita hidup juga sedari masih muda, banyak-banyak coba, tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa, coba saja. Memang masanya awal-awal kita masih muda, yaitu kita punya peluang sebesar mungkin nih untuk mencoba, sampai akhirnya nanti menemukan sendiri jalannya. Coba satu, coba ini tidak cocok, coba lagi yang lain, kan? Misalnya mau coba jadi tukang masak, coba dulu jualan makanan, jualan apa, tidak cocok, ganti lagi, coba yang mana, nanti juga ketemu sendiri. Tidak begitu banyak resiko karena masih muda. Berbeda kalau misalnya sudah ada keluarga, tanggungan, bangkrut, sudah nggak makan sekeluarga. Kalau cuma sendiri kan masih muda, ya nggak makan sendiri gitu kan. Habis modal ya habis sendiri, beda. Jadi itu ada masanya gitu. Nah ini juga biar kita juga ya sama ya kan, coba dulu masih awal ya, lihat ada berkembang seperti apa. Tapi yang terpenting itulah bagaimana diri kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada tempat, ada kesempatan, ada peluang untuk jadi ladang kebajikan untuk bawa ke depannya, itu bekal. Karena kalau misalnya tidak ada bekal, susah. Mau kemanapun perlu ada bekal. Jadi ini perlahan-lahan lah, sedikit demi sedikit. Kalau misalnya ada cerita zaman Sang Buddha, ada satu Bante, namanya Bante Cakupala. Ketika beliau ditabiskan, tinggal bersama guru selama 5 tahun. Begitu 5 tahun, kini beliau mohon izin untuk tinggal berwasa, keluar dari guru untuk sendiri. Akhirnya beliau pun diizinkan untuk pergi. Kini beliau jadi pemimpin. Pemimpin keluar dengan usia 5 wasa bersama biku-biku lainnya yang dampingi. Ya temanilah, rekan seperjuangan. Seperti misalnya saya di sini ada Bante Bun. Itu ada kawan-kawan juga para biku, 5 orang. Lalu kemudian dalam masa wasa itu, biku ini bertekad untuk
tidak berbaring, hanya dengan 3 iriapada. Iriapada itu posisi tubuh. Jadi posisi tubuh itu ada 4. Nah, ada duduk, berdiri, berbaring, berjalan. Kayak kalau misalnya dibilang ada iriapada, ada juga kan cerita di mana ada satu-satunya biku di dalam Buddha Sasana ini yang mungkin mencapai arahat di luar dari 4 iriapada itu. Nah, itu adalah Bante Ananda. Nah, jadi dibilang pada saat mencapai arahat itu pada saat duduk juga bukan duduk, berbaring juga bukan berbaring. Nah, itu dalam keadaan yang mana mau berbaring, tapi belum menyentuh, kepalanya belum menyentuh bantal, dan kakinya juga kalau dibilang duduk juga sudah meninggalkan tanah. Nah, jadi itu tengah-tengah antara berbaring dengan duduk. Nah, itu iriapada dari Bante Ananda, di luar dari 4 iriapada. Jadi 4 iriapada itu. Nah, ketika Bante ini, Bante Cakupala namanya, beliau memutuskan untuk tidak tidur selama masa wasa itu, hanya duduk, jalan, berdiri 3 bulan. Bisa dibayangkan 3 bulan seperti apa. Lalu kemudian sampai di mana beliau itu mulai pertengahan jalan itu sakit mata. Kini sakit mata, dokter pun kasih obat. Ada dokter di sana, tabib. Diberikan obat, tapi dipakai tidak sembuh. Nah, dokter itu tanya, biasanya obatnya mujarab, loh kenapa tidak sembuh-sembuh? Coba, memang pada saat makainya bagaimana? Nah, itu pakainya pada saat makainya ya makai duduk. Dokternya bilang tidak bisa dipakai dengan cara posisi duduk, harus berbaring. Tapi karena Bante ini sudah benar-benar bertekad tidak akan berbaring selama 3 bulan itu, beliau pun tidak berbaring. Akhirnya sampai 3 bulan masa wasa seperti inilah, sudah hari pawarana ini terakhir. Beliau pun masih belum sembuh, dan menjelang matahari terbit, seperti besok mungkin matahari terbit, nah beliau pun mencapai arahat. Bersamaan dengan juga matanya itu buta. Tapi matanya buta, namun mata batinnya itu terang. Nah, ini cerita Biku Cakupala. Lalu sampai ketika sudah mencapai arahat, Biku Cakupala ini pun pergi, di mana sana keluarganya melihat bahwa biku ini bantenya sudah susah, matanya tidak bisa lihat, harus tinggallah dekat-dekat dengan keluarga, mau dibawa ke Jetawana. Kini akhirnya singkat cerita dibawalah ke Jetawana. Lalu setelah sampai di Jetawana, beliau pun rajin jalan Pindapata malam-malam, jalan cangkama, meditasi jalan. Gitu jalan cangkama malam-malam, pagi harinya para biku itu lihat jalur tempat beliau jalan cangkama. Menemukan banyak sekali serangga-serangga yang mati. Lalu mereka lihat pemandangan seperti itu, mencela. Ini Bante Cakupala ini, waktu mata masih bagus, tidak pernah mungkin jalan cangkama. Ini mata sudah tidak lihat, jalan cangkama sepanjang malam, tidak tahu ini banyak makhluk hidup yang mati keinjak. Akhirnya disampaikanlah kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha pun tanya para biku itu, apakah ya sudah, dari apa yang diadukan ini, panggil Bante Cakupala sekarang. Begitu dipanggil, Sang Buddha pun tanyakan pada biku yang ini dulu. Biku yang itu tanya, kalian mengatakan bahwa serangga-serangga itu mati diinjak oleh Bante Cakupala Thera. Apakah kalian melihatnya, serangga-serangga itu diinjak, mati karena diinjak? Mereka jawab, tidak melihatnya pada saat diinjak. Lalu Sang Buddha katakan, ya seperti itulah, Bante Cakupala pun tidak melihatnya, beliau menginjak itu. Jadi bukan karma buruk dari beliau, karena tidak ada cetana. Yang mana karma itu berasal dari cetana. Cetana hang bikawe kamang wadami. Kalau jadi semua karma itu harus berdasarkan dari cetana. Kalau tidak ada cetana, ya tidak jadi karma. Jadi karma buruk. Ya sama seperti Bante Cakupala itu tidak lihat.
Nah, akhirnya Sang Buddha pun di sana mendeklarasikan kepada semuanya bahwa Cakupala itu sudah arahat. Beliau sudah tidak lagi akan menuai karma yang akan menjadi buah di masa mendatang, karena beliau sudah arahat. Nah, lalu para biku di sana pun bingung, bagaimana Bante Cakupala yang sebagai seorang arahat tapi kenapa matanya buta? Nah, akhirnya Sang Buddha pun ceritakan. Jadi mata beliau buta pada kehidupan ini sebagai kehidupan terakhirnya. Nah, tentunya bukan tanpa sebab. Jadi semua itu dimulai dari kehidupan lampau beliau. Ketika itu Bante Cakupala ini itu sebagai seorang dokter atau tabib lah, dokter mata yang manjur. Nah, kini ada seorang wanita tua, dia punya anak gadis juga, datang berobat karena sakit mata. Tapi bilang kepada dokter itu dia tidak punya uang untuk jadi bayarannya. Nah, kini kemudian mengatakan kalau misalnya dikasih obat lalu sembuh, akan menjadi pelayan dari dokter itu. Akhirnya ya dokter itu pun ya sudah buatkan saja obat, lalu dipakaikan sembuh. Tapi begitu sembuh, wanita tua ini mulai tidak ingin jadi pelayan dokter ini. Akhirnya ketemu dokter itu pun datang lagi. Dokter itu tanya bagaimana kondisi matanya. Dia menjawab, tidak baik, semakin parah malah. Akhirnya dokter ini tahu, bagaimanapun dia namanya dokter pasti tahu mana yang jadi sehat, mana yang jadi buruk. Gitu lihat lagi, sudah, nanti akan saya buatkan obat lagi, pakai lagi. Tapi kali ini obat yang dibuat ini bukan benar-benar obat, tapi malah itu untuk membutakan mata. Jadi dokter ini karena merasa, wah ini orang tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Nah, kalau begitu dia bilang makin parah, ya sudah, butakan saja sekalian. Jadi kasih obat lagi. Diracikan, diberikan. Begitu diberikan obat itu, dipakai obatnya di rumah, langsung dua-duanya itu buta. Nah, jadi disinilah yang mana dalam cerita tersebut Sang Buddha katakan bahwa kehidupan lampau dari Bante Cakupala itu adalah dokter itu. Nah, karena beliau melakukan karma buruk itu, makanya sampai kehidupan ini beliau itu matanya buta. Dan itu bukan hanya di kehidupan sebagai biku Cakupala saja, tapi sebelum itu sampai ke biku Cakupala itu selalu buta. Nah, ini Pak, karma itu benar-benar luar biasa. Nah, jadi di sini juga kita belajar agama Buddha, itu juga harus dapat benar-benar awas untuk mana karma buruk. Karena biku arahat pun beliau tidak dapat untuk menghindari karma buruk itu. Nah, kalau sudah mau waktunya berbuah. Tapi bedanya ketika beliau sudah parinibbana, karma-karma itu tidak bisa mengejar beliau. Makanya itulah yang dikatakan ahosi, karma yang kehilangan kekuatannya untuk berbuah lagi. Kenapa? Karena orang yang akan menuainya itu sudah tidak lahir lagi, tidak bisa lagi. Jadi makanya habis. Jadi ahosi karma itu hanya dapat terjadi bagi seorang atau makhluk hidup yang telah mencapai arahat. Jadi karmanya tidak bisa kejar. Ini karena ada juga salah satu lagi Bante lagi yang juga sakit. Jadi beliau namanya itu Bante Tissa. Itu sakit, banyak melentung seperti bisul, lalu kemudian pecah, melentung pecah, pecah keluar air, cairan, juga berbau. Jadi seluruh tubuhnya itu ya seperti cacar, tapi cacarnya itu kalau cacar kan kering, kalau ini mencair seluruh sekujur tubuhnya. Sampai tulang-tulangnya pun seperti patah semua kelihatannya. Lalu Sang Buddha pun tanyakan, di mana ini bantenya? Benar-benar sudah tidak terawat. Beliau pun datang sendiri. Begitu Sang Buddha sendiri yang datang, yang lain pun ya mau tidak mau lah lihat guru besar datang, yang akan melayani sendiri biku sakit itu. Yang lain pun bantu.
Nah, setelah itu bantu siapkan air, siapkan apa sampai dimandikan. Nah, begitu sudah bersih, nah, Tisa pun dibaringkan lah. Beliau tahu kalau hari itu hari terakhir nanti Tisa ini akan parinibbana, akan meninggal dan mencapai arahat pada saat itu juga. Nah, di sini Sang Buddha pun mengatakan dulu, di mana, kenapa beliau sampai merawat biku Tisa? Karena beliau katakan bahwa di dalam Buddha Sasana ini para biku sudah ditabiskan, sudah tidak lagi ada keluarganya. Jadi merupakan tanggung jawab bagi para biku lainnya juga sebagai satu keluarga dalam sangha. Nah, kalau bukan Buddha yang memberikan contoh, ya tidak ada yang mengetahui itu, tidak ada yang mau rawat. Makanya itu Sang Buddha sendiri yang rawat, dan Sang Buddha katakan, barang siapa atau bagi siapapun yang merawat biku yang sakit, itu sama dengan merawat Sang Buddha. Nah, jadi setelah beliau katakan seperti itulah, makanya para biku tidak ada yang rasanya akan terlantar, karena biku-biku lainnya itu akan merawatnya, layaknya menjaga Sang Buddha. Nah, kemudian setelah dimandikan, Tisa pun kemudian diberikan dhamma, wejangan dhamma oleh Sang Buddha sampai mencapai arahat, lalu meninggal parinibbana. Nah, kemudian dikremasikan. Lalu kemudian para biku pun ini menanyakan, mengapa biku Tisa yang kemudian punya buah atau punya karakter untuk mencapai arahat taphala sekalipun harus menanggung penyakit yang sedemikian hebatnya. Nah, Sang Buddha pun katakan bahwa ini semua karena kehidupan lampaunya. Jadi Tisa ini, biku Tisa, di kehidupan lampaunya ini, dia adalah seorang pedagang yang jual binatang. Nah, biasa yang dijual itu burung-burung, hasil dia tangkap. Nah, jadi kadang kalau burungnya itu dia dapat, kadang tidak laku, tidak habis semua. Nah, itu kan belum langsung dibunuh. Kalau dibunuh kan nanti busuk. Jadi karena belum laku, bagaimana caranya? Kalau tidak diapa-apakan juga nanti bisa terbang. Nah, maka dia akan patahkan kakinya itu. Nah, jadi besok dijual lagi, bisa dijual. Burungnya juga tidak kemana-mana, dagingnya juga tetap segar. Nah, lalu setelah itu juga setelah itu dia rendam di air panas pada saat dijualnya. Nah, jadi agar sudah mati itu kan direndam air panas, dicabut-cabutin bulunya. Nah, itulah karena buah dari karma buruk itu. Nah, Tisa ini mengalami demikian, seperti badannya melepuh. Nah, sekujur tubuhnya melepuh, terus tulang-tulangnya itu remuk semua. Nah, itu akibat dari karma buruk yang demikian. Nah, kita belajar di sini adalah bukan untuk menjadi takut, tapi untuk dijadikan sebagai gambaran, atau kalau misalnya dengan cerita ini jadi kalau misalnya ada perbuatan buruk itu bisa sedemikian dahsyatnya buahnya. Makanya harus lebih berhati-hati, jangan sampai itu terjadi. Apalagi kalau misalnya garuka, karma yang di dalam Buddha Sasana ini dianggap sebagai paling fatal. Ada 5 macam, mulai dari membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat, melukai sama Sang Buddha hingga keluar darah, serta memecah belah sangha. Ini 5 kesalahan ini paling fatal. Karena kalau sudah melakukan ini, itu sudah tutup pintu Maggaphala. Pintu ke surga juga sudah tutup dulu. Harus jatuh ke awici dulu. Makanya ini harus diingat-ingat, hati-hati sekali. Seperti apapun, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai melakukan itu. Bahkan di dalam Buddha Sasana ini, siapa yang sudah pernah bunuh orang tua, mau jadi biku pun tidak bisa. Kenapa ya? Karena sudah percuma jadi biku juga tidak bisa meraih Maggaphala.
Jadi makanya begitu hebatnya kalau karma buruk itu. Sehingga kita harus benar-benar jaga latihan untuk konsentrasi. Sekarang latih meditasi berapa menit untuk menenangkan batin, jaga ketenangan untuk menyempurnakan kebajikan kita hari ini. Kaki kanan di atas kaki kiri, lalu tangan kanannya di atas tangan kiri, diletakkan di atas pangkuan. Duduk seperti posisi Buddha Rupang. Posisi meditasi ini namanya posisi duduk samadhi. Kalau di Indonesia biasanya disebut duduk dengan posisi setengah teratai. Lalu kemudian tegakkan badan, luruskan tubuhnya, jangan miring-miring. Perhatikan konsentrasi pada nafas yang masuk dan nafas keluar. Biasanya terasa di bagian ujung hidung paling jelas, ya perhatikan di titik tersebut. Tambahkan dengan kata Buddho, Buddho, nafas masuk Bud, nafas keluar Do, agar pikiran itu punya pegangan, tidak pikir kemana-mana. Ini yang para guru dari Thailand biasa beliau ajarkan. Jadi inilah model di wihara kita. Kalau ditanyakan mungkin model meditasi atau objeknya di wihara, hutan Puridata itu seperti apa? Bhavana Buddho, meditasi Buddho. Karena di Thailand pun semuanya kalau misalnya guru dari hutan, aliran Lumpuman, semuanya akan diajarkan Bhavana Buddho. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Ini untuk samatha, pelatihan. Jadi kalau vipassana itu ada tahapannya lagi, bisa renungkan sendiri dari badan jasmani maupun 3 unsur yang selalu berkarakteristik umum, seperti lakhana namanya. Itu juga bisa diperhatikan sebagai bentuk vipassananya. Tapi yang utama itu adalah Bhavana Buddho. Sama seperti orang-orang yang di awal-awal masih baru, juga harus belajar dari awal dulu layaknya bayi yang baru lahir. Harus makan makanan juga yang lunak-lunak dulu. Ini juga sama, diajari dasarnya dulu. Lalu kemudian nanti mau kemana, yaitu sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing. Jadi terus jaga konsentrasi, tenangkan pikiran. Jangan pikir ke masa lalu, juga jangan pikir ke masa depan. Masa lalu ini sudah terlewatkan, 3 bulan ini juga sudah terlewatkan masa wasa. Yang baik juga ya sudah terberlalu, yang buruk juga sudah tidak bisa diperbaiki. Setidaknya ambil itu sebagai pembelajaran diri untuk meningkatkan ke depannya, karena kita sebagai manusia biasa tidak mungkin luput dari kesalahan-kesalahan kecil dan besar. Jadi semua itu kalau kita bisa menyadarinya, maka merupakan satu langkah maju. Tapi kalau kita tidak pernah menyadarinya, sampai seumur hidup pun akan tetap berjalan di tempat atau bahkan malah mundur ke belakang. Jadi dengan ini semua kita latih di dalam meditasi itu perenungan-perenungan untuk mengajarkan diri kita semakin lebih bijaksana lagi. Selanjutnya terus jaga ketenangan. Suara apapun yang ada di luar jangan sampai diambil oleh pikiran itu atau dianggap sebagai pengganggu, sebagai pengusik. Karena kalau kita tidak memfokuskan pada gangguan itu, maka diri kita tidak akan terganggu. Sebenarnya yang terganggu itu karena kita sendiri yang mengirim pikiran ke sana. Kalau pikiran tidak kita kirim ke sana, seperti apapun gemuruhnya, juga kita tetap tenang. Jadi inilah latihan. Terus menerus jaga ketenangan sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.
kasih Bante sama Nera mau berwasa di sini. Kami pun turut bermula cita Bante sudah menyelesaikan masalah dengan baik. Kami pun ingin minta maaf kalau baik sengaja maupun tidak dengan ucapan, pikiran, perbuatan sudah melakukan kesalahan kepada para Bante sama Nera. Tapi Bante pun mau sampaikan pesan-pesan yang 3 bulan di sini. Besok pagi sama Nera ya, besok pagi. Karena beliau kan besok mau pergi. Itu mau ngomong dulu. Kasih nih. Ya, 3 bulan hanya sepertinya nggak pulang dari Thailand sebenarnya lebih gemuk lah ya. Cunyo. Sunyu di Thailand juga banyak ya, tapi nggak bisa gemuk. Tapi di sini bisa gemuk yang anehnya itu. Di sini apa banyak itu apa? IPMP kali ya. Itu yang favorit saya sampai sekarang masih sakit tenggorokan itu.